Halo, di cerita dunia kali ini ada kisah politikus yang tewas karena ingin memiliki tongkat Presiden Soekarno. Ku nyanyikan lagu ini, oh sayang, persembahan dariku. Ampun maaf ku minta kepadamu, saudari-saudara. Masnah binti Ismail alias Mona Fandey lahir tanggal 1 Januari 1956 di Kangar, Perlis, Malaysia. Wanita yang dari kecil sudah bercita-cita menjadi seorang penyanyi ini akhirnya berhasil mewujudkan impiannya itu dengan mengeluarkan album perdananya berjudul Diana 1 pada tahun 1987. Album tersebut lumayan sukses di pasaran dan membuat nama Mona Fandey menjadi lebih dikenal di Malaysia. Sayangnya, karir musiknya mulai meredup seiring dengan berdatangan artis-artis pendatang baru yang lebih muda dan bertalenta. Hal ini membuat Mona banting setir dari seorang penyanyi menjadi seorang dukun yang membuka praktik ilmu hitam. Tanpa diduga-duga, praktik perdukunannya tersebut ternyata sangat laris manis dan banyak orang yang mengaku sangat puas usai datang ke tempat praktiknya tersebut. Seperti sudah direncanakan, pada tanggal 3 Juli 1993 akan ada ritual pelipat gandaan uang. Malam itu, kliennya Mona akan kejatuhan uang dari langit. Klien itu bernama Mazlan Idris, seorang politikus dari Partai Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu atau dikenal dengan United Malays National Organization atau UMNO. Ia juga pernah menjabat sebagai salah satu ahli Dewan Undangan Negeri atau ADUN Batu Talam atau Badan Legislatif Rauh Pahang, Malaysia. Sebelum pukul 10 malam waktu setempat, Mazlan sudah tiba di rumah Mona. Mona bersama suaminya, Muhammad Nur Afandi Abdurrahman, serta asisten mereka, Juraimi Hasan. Juraimi saat itu membantu mempersiapkan semua keperluan ritual penggandaan uang yang dilakukan dengan upacara mandi kembang. Uang yang akan digandakan sebanyak 300.000 ringgit Malaysia yang baru diambil Mazlan dari bank di Kuala Lumpur. Sudah beberapa bulan ini, Mazlan memang menjadi pelanggan duo paranormal yang cukup terkenal di wilayah itu. Konon, ilmu hitam yang dimiliki mereka memang sakti. Buktinya, Mazlan yang lulusan universitas di Amerika Serikat itu pun takjub dan memohon bantuannya supaya karir politiknya makin melejit. Mazlan memang dikenal sangat ambisius dalam dunia politik. Demi hasrat akan kekuasaannya itu, ia tergiur akan tawaran Mona soal penggandaan uang. Walau kaya, ia masih perlu uang untuk bertahan di dunia politik. Masyarakat setempat menyebut pekerjaan Mona itu bomoh. Tidak hanya Mazlan, kabarnya klien Mona pun kebanyakan dari kalangan orang berada. Agaknya, pelayanan Mona memang eksklusif untuk kalangan politikus. Beredar cerita kalau jimat darinya bisa membuat beberapa pejabat politik di negeri jiran itu semakin berjaya. Tidak heran, Mona termasuk dukun modern yang hidup lumayan. "Kapan jimat sakti itu awak ambil?" tanya Mazlan memulai pembicaraan. Mona memang sudah bersepakat dengan Mazlan mengenai jimat sakti yang bisa membuatnya menjadi politikus terkuat dan tak terkalahkan. Kabarnya, jimat yang dimaksud itu haruslah tongkat dan songok yang sebelumnya dimiliki Presiden Indonesia, Soekarno. Untuk jimat, Mazlan harus membayar 2,5 juta ringgit Malaysia. Mona bilang perlu ongkos untuk menjemputnya ke Indonesia. Panjarnya sudah diberi, sebesar 500 ringgit Malaysia. Sisanya akan dibayarkan setelah jimat itu berpindah tangan padanya. Sebagai jaminan, ia menyerahkan 10 surat kepemilikan tanah. "Setelah ritual nanti," jawab Mona, mengingatkan kalau rencana hari itu adalah ritual mandi kembang untuk menggandakan uang, bukan untuk jimat. Sekarang belum waktunya menerima jimat sakti itu. Ia kemudian mengajak Mazlan masuk ke dalam sebuah ruangan di mana ritual mandi kembang akan dilakukan. Ruangan itu sempit, hanya muat 4 orang saja. Ada bak dan juga saluran keluar air. Memang, ruangan itu yang biasanya digunakan untuk mandi bunga. "Duduk di mana?" tanya Mazlan mencari kursi.
Ritual kali ini tidak duduk, tapi berbaring di lantai dengan kepala menghadap ke atas, kata Mona menjelaskan posisinya. Mazlan menurut. Ia berbaring di atas selimut tebal yang sudah digelar Juraimi sebelumnya. Kepalanya diminta lebih tegak menengadah ke atas. Itu adalah posisi untuk menyambut uang yang kata Mona akan jatuh dari langit sebentar lagi. Sekarang, tutup matamu, suruh Mona. Mazlan mengikuti perintahnya. Afandi lalu memincingkan matanya pada Juraimi, memberi tanda. Juraimi menangkap sinyal tatapan mata itu dengan patuh. Ia mengambil peralatan ritual yang sudah disiapkan, sebuah kapak tajam yang baru diasah. Afandi memberi aba-aba, lalu trap! Kapak melayang 1 kali ke batang leher Mazlan. Tubuhnya menggelapar. 2 kali lagi, Juraimi mengayunkan kapaknya. Putuslah leher Mazlan. Darah mengucur deras, merembes ke selimut tebal di bawahnya. Malam itu, Juraimi bekerja keras memotong-motong tubuh Mazlan menjadi 18 bagian, lalu meletakkan potongan tubuh manusia itu ke dalam ember. Kami akan ke Kuala Lumpur, kata Mona, setelah memberi Juraimi uang 180 ringgit Malaysia. Diapakan ini, Nyonya? Tanya Juraimi sambil menunjuk potongan tubuh Mazlan. Sesuai rencana, tanam di lubang yang sudah kau gali seminggu lalu, kata Afandi sambil berlalu pergi. Jima sakti yang dijanjikan Mona itu ternyata akal-akalan saja. Ia tidak pernah berniat pergi ke Indonesia untuk mencari tongkat Soekarno. Tujuan utamanya memang menghabisi Mazlan dan mengondol harta Mazlan yang banyak itu. Maka Mazlan diiming-imingi uang jatuh. Malam itu, Juraimi dibiarkan sendiri menguburkan potongan tubuh Mazlan. Toh, sudah diberikan uang. Dini hari, Juraimi baru menuntaskan tugasnya. Mazlan dikubur di lubang besar yang sudah digali seminggu sebelumnya di rumah Mona. Galian itu kemudian ditutup dengan semen. Mona dan Afandi pun mendadak kaya. Sehari setelah menghabisi Mazlan, mereka heboh berbelanja. Sebanyak 160 ribu ringgit Malaysia dihabiskan sekejap untuk membeli mobil, ponsel, dan perhiasan. Tidak hanya itu, Mona juga melakukan operasi plastik untuk mengencangkan kulitnya dengan biaya 13 ribu ringgit Malaysia. Afandi tidak kalah gelap mata. Ia berfoya-foya hingga dalam 10 hari, uang 300 ribu ringgit Malaysia sudah habis. Tak kalah menghabiskan uang panas itu, mereka tak mengingat Mazlan sama sekali. Beberapa hari setelah Mazlan terkubur di rumah Mona, para kerabatnya mulai curiga. Kemana Mazlan? Rasanya tak mungkin ayah 2 anak yang begitu giat bekerja, absen tanpa kabar berhari-hari. Apalagi, ia pun tidak hadir dalam rapat penting di Raub. Rekannya Adun di Benta, Datuk Zuki Kamaludin, akhirnya melapor ke polisi. Isi laporan, kemungkinan orang hilang atau diculik, sebab ia sudah tidak muncul dalam pertemuan resmi sejak tanggal 3 Juli 1993. Polisi pun mulai melacak tempat-tempat yang sering dan yang terakhir didatangi Mazlan. Diketahuilah, kalau Mazlan lumayan sering berkunjung ke rumah sepasang dukun atau bomoh. Segera, polisi mendatangi rumah bercat putih itu. Rumah itu kosong saat polisi datang. Di sanalah, polisi mengetahui kalau Mona dan Afandi tidak tinggal berdua saja, tetapi bersama Juraimi. Pembantu Mona itu pun lalu dicari. Tak perlu waktu lama bagi polisi untuk menemukannya. Ia sudah tertangkap pada kasus narkoba 13 Juli 1993. Kepada polisi, pada 19 Juli 1993, Juraimi mengatakan soal kepergian Mona dan Afandi ke Kuala Lumpur. Namun, ia masih menutupi perilaku bejat mereka. Polisi merasa tidak puas. Rumah Mona dan Afandi kemudian digeledah. Ditemukan rekaman video, album foto, dan sertifikat milik Mazlan di rumah itu. Polisi semakin yakin hilangnya Mazlan sudah pasti berkaitan dengan trio ini. Pengakuan beberapa saksi, Mazlan pernah terlihat bersama Mona dan Afandi keluar kampung Huludong menggunakan mobil Mazlan. Mobil itu pun kemudian dicari, namun nihil. Akhirnya, polisi membuat pengumuman di koran agar siapa saja yang melihat mobil itu segera melapor. Beberapa hari kemudian, seorang salesman mengaku melakukan transaksi jual beli mobil yang dimaksud. Mobil Mazlan dijual di Pudu, Kuala Lumpur. Penjualnya tak lain dan tak bukan adalah dua sejoli, Mona dan Afandi. Polisi bergegas melakukan pelacakan. Mona dan Afandi ditangkap di Wangsa Maju, Kuala Lumpur tak lama setelah itu. Mona dan Afandi berkilas saat ditanyai polisi. Mereka mengaku tidak tahu menahu kemana perginya Mazlan. Tapi tak perlu waktu lama untuk memenjarakan mereka.
sebab Juraimi akhirnya mengakui pembunuhan kejam itu. Pada tanggal 23 Juli 1993, Juraimi menunjukkan tempat mayat Mazlan dikuburkan. Lubang kubur yang digali sendiri oleh Juraimi itu kemudian dibongkar. Ditemukanlah potongan-potongan tubuh Mazlan yang sudah tak berbentuk lagi. Malam itu, gegerlah kampung Pamahdong, Uludong, Rauh Pahang. Apalagi diketahui mayat itu adalah orang terpandang di wilayah itu. Di rumah itu juga ditemukan kapak dan parang yang digunakan untuk menghabisi nyawa Mazlan. Harusnya Mona dan Afandi tak bisa lagi mengelak. Namun rupanya dengan wajah yang tenang, kedua orang itu masih saja berkilah. Betul kalau kami melakukan upacara mandi kembang, tapi tiba-tiba Juraimi masuk dan menebas leher Mazlan, kata Afandi. Sedangkan Juraimi mengaku membunuh dalam keadaan tidak sadar, seolah sudah terhipnotis. Namun, pengakuan Mona dan Afandi terbantahkan dengan kenyataan bahwa mereka memang menginstruksikan Juraimi menggali lubang seminggu sebelum ritual upacara mandi kembang. Termasuk juga, Juraimi menyebutkan Mona dan Afandi bahkan turut mengasah parang sebelum peristiwa itu terjadi. Seminggu setelah penangkapan ketiga orang itu, ditemukan pula kerangka tubuh manusia di sebuah rumah di Terengganu. Korbannya juga dimutilasi dan dikubur. Modus operandi yang sama seperti dilakukan Mona dan Afandi. Dicurigai keterlibatan mereka berdua di situ. Bekas rumah Mona dan Afandi di kampung nelayan Teluk Gong, Klang juga turut digeledah. Di situ ditemukan juga terkubur beberapa bagian tubuh manusia. Makin kuatlah bukti kejahatan suami istri itu. Apalagi pada kasus Mazlan, walau berkelit tidak melakukan penebasan pada leher Mazlan, keduanya terbukti ada pada tempat kejadian perkara saat itu. Alhasil, perbuatan mereka termasuk dalam pembunuhan berencana dalam hukum Malaysia. Artinya, walau Juraimi yang menebas leher Mazlan, Mona dan Afandi juga harus bertanggung jawab. Karena mereka melakukan perencanaan pembunuhan bersama-sama. Ketiganya lalu dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati digantung. Putusan dibacakan 9 Februari 1995. Mereka akan ditahan di penjara Kajang, Malaysia untuk menanti kematian. Anehnya, Mona dan Afandi malah tersenyum mendengar keputusan pengadilan itu. Khususnya Mona, cukup aneh. Sebab kelihatannya tak ingin tampil seperti seorang narapidana. Setiap persidangan berlangsung, ia pasti tampil ceria, seolah tak ada penyesalan akan perbuatan kejinya. Ia rajin tersenyum, bahkan berpose di depan kamera jurnalis. Tampaknya, perempuan itu sangat menikmati sorotan kamera, bak selebritas berpose untuk penggemarnya. Sepertinya saya punya banyak penggemar ya, cetusnya. Berbeda dengan kebanyakan narapidana lainnya, Mona juga selalu tampil glamor saat peradilan berlangsung. Setiap persidangan, pakaiannya mahal dan berganti-ganti. Mona menikmati semua perhatian yang ditujukan kepadanya. Rupanya, hasrat Mona menjadi selebritas belum luntur. Tak eksis di panggung, di persidangan pun jadi. Trio pembunuh itu sempat mengajukan banding ke pengadilan pada tahun 1999, namun ditolak. Hukuman gantung tetap menanti. Mereka akan dieksekusi pada 2 November 2001. Hari eksekusi pun tiba. Pengakuan dari pegawai penjara beberapa hari sebelum Mona digantung mati. Ia sering berkata bahwa ia tidak akan mati. Sambil tersenyum penuh misteri, Mona mengucapkan kalimat itu berulang-ulang. 8 jam sebelum eksekusi, Mona dan Afandi diizinkan untuk bertemu dengan seluruh anggota keluarga mereka. Diceritakan kalau Mona dan Afandi menghabiskan waktu-waktu terakhir mereka itu dengan menasihati anak-anaknya. Pasangan Mona dan Afandi memang punya banyak anak, sebab pernikahan keduanya bukan yang pertama. Bagi Mona, Afandi adalah suami ketiga. Sebaliknya, Mona adalah istri kedua Afandi. Sudah kelaziman peradilan Malaysia, sebelum tahanan menjalani hukuman eksekusi mati, mereka boleh mencicipi makanan kesukaan sebagai makanan terakhir. Namun, ketiganya menolak. Bertemu dengan keluarga saja sudah cukup, katanya. Tumbuhlah menjadi anak yang baik. Jaga diri baik-baik, petua Mona pada keluarganya saat itu. Ketenangan mereka sebelum eksekusi membuat banyak pegawai penjara keheranan juga. Apalagi klaim Mona yang menyatakan ia tidak akan mati, masih terus meninggalkan tanda tanya bagi banyak orang. Tidak sedikit yang menghubung-hubungkannya dengan sisi mistis. Jumat subuh, tiang gantung untuk eksekusi trio pembunuh sudah menunggu. Ketiganya kemudian diborgol dan dipakaikan penutup kepala. Eksekusi itu disaksikan oleh sejumlah kecil penjaga penjara, petugas penjara, dan dokter penjara. Mereka digiring menuju tiang gantungan. Mereka diminta naik ke penyangga kaki masing-masing.
Tali gantung diletakkan di leher. Tepat pukul 5.59 pagi, penyangga kaki ditarik. Ketiganya jatuh dan leher tergantung. Mona menutup usianya 45 tahun, Afandi 44 tahun, dan Juraimi 31 tahun. Sebelum diturunkan untuk diotopsi, ketiga jenazah itu dibiarkan menggantung selama 1 jam di tiang gantungan. Mona dan Afandi kemudian dimakamkan di salah satu pemakaman di Kajang pagi itu juga. Sementara Juraimi dibawa ke kampung halamannya di Klang dan dimakamkan di Teluk Gong. Demikian cerita dunia kali ini. Jika kamu menyukai channel ini, tolong bantu subscribe, share video ini ke teman-temanmu, berikan like, komentar, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya. Sampai berjumpa di episode cerita dunia lainnya. Semoga bahagiamu dimudahkan hari ini. Sampai jumpa. Bye.